itu magnet rezeki? Satu sama dan terhubung. Maknanya adalah kita semua adalah satu. Maka untuk tidak saling menyakiti karena sakitnya Anda, sakitnya aku gitu ya. Maka tidak ada rasa iri ya ataupun dengki karena bahagianya Anda adalah bahagianya aku. Itulah satu sama terhubung. Nah, sahabat, malam hari ini keren sekali karena akan membahas tema yang luar biasa. Jangan teman-teman pikul sendirilah gitu ya. Biarkan nanti Allah yang akan membereskan seluruh dari beban ataupun persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupan teman-teman semua. Nah, sahabat, kadang hidup terasa begitu tidak mudah ya karena kehidupan terus berjalan ya, tidak hanya kemudahan ataupun kebahagiaan saja ya, tetapi silih berganti di sana. Nah, bukan karena beban itu yang terlalu besar, bukan, tetapi karena kita yang terlalu lama memikulnya sendiri. Bisa jadi seperti itu, teman-teman tidak mau belajar, teman-teman tidak mau sharing positif gitu ya, hanya dipendam sendiri. Maka yang terjadi adalah menjadi rasa tidak nyaman ya, terlalu berat atau tidak ringan gitu ya. Maka coba untuk kita mau berbagi. Saat teman-teman semua sembunyikan lelah teman-teman di balik senyum, kemudian ditanggung semua rasa sakit itu, rasa tak sehat di hati itu, lalu kemudian bersembunyi di balik senyuman gitu ya. Maka seolah-olah semua rasa sakit itu, kecewa itu, dan ketakutan itu seakan-akan kita mampu menanganinya tanpa bantuan siapapun. Padahal di saat itulah Allah sedang menunggu kita untuk mau curhat kepadanya. Nah, malam hari ini ya sahabat semua, termasuknya adalah bagian untuk bisa menyerahkan beban itu kepadanya. Jangan dipikul sendiri. Coba teman-teman sekarang nanti ya, pada waktu kita mau praktek merilis ya, merilis beban yang ada di dalam perasaan kita, di dalam pikiran kita. Coba, ada beban apa yang ada di dalam diri teman-teman? Mungkin tidak nyaman dengan seseorang. Rasakan ada di sini, kumpulkan seluruhnya, kumpulkan. Mungkin ada peristiwanya yang tidak nyaman gitu ya. Terima dulu, terima, jangan ditolak-tolak. Ada juga seperti asap ataupun rasa yang menggelayut, tak enak, kumpulkan juga. Kemudian setelah itu nanti teman-teman bisa terima, rasakan sepenuhnya di sini, jangan ditolak-tolak. Aku enggak mau ini, aku kan harusnya enggak mengalami ini semua, aku enggak mau, bukan seperti itu ya. Tetapi diterima semua, dirasakan penuh, lalu baca Al-Qur'annya dengan gembira, dengan bahagia, dengan bercahaya. Kemudian dia seakan-akan diajak untuk mengalir, melarut ya, mencair bersama bacaan-bacaan kita berjamaah. Kalau sendirian bisa jadi tidak mudah gitu ya, tetapi berjamaah di sini serasa kita saling membantu satu sama lain. Maka teman-teman, yuk jangan berlama-lama beban hatinya, jangan berlama-lama sakit hatinya, jangan berlama-lama sahabat ya. Karena tidak untung atau rugi. Rugi apa? Rugi waktu, rugi tenaga kita ya. Kemudian rugi dari biaya-biaya yang kita keluarkan. Ya sih, memang nanti diganti. Tetapi kan waktu terbatas sahabat. Kalau misalnya sahabat masih tetap memegangin itu terus gitu ya, karena keegoan, aku yang merasa sakit, aku yang merasa paling dizolimi, itu kan dipegangin terus. Yang terjadi muncul keinginan. Ingin apa? Ingin dihargai, ingin dimengerti. Kemudian tidak dapatkan itu, emosi muncul. Lalu perisainya menjadi berlapis-lapis.
Maka teman-teman semua, malam hari ini adalah sebuah wadah yang luar biasa, sarana yang luar biasa. Yuk jangan berlama-lama sahabat. Nah kemudian berarti nanti kalau aku udah ndak ini beban lagi, ndak ada beban lagi, berarti aku selesai bunda. Bukan seperti itu. Kalau kita sudah rilis bebannya, maintenance gitu. Karena cenderungnya nanti kita akan mengalami tumbukan-tumbukan lagi sebagai tanda peringatan agar kita tidak lalai, agar kita tetap berpegang pada jalan ini gitu. Agar kita tetap merindukan Allah, merindukan petunjuk-petunjuknya gitu. Akhirnya maintenance itu, perawatan itu tetap ada. Karena cenderungnya kaca jendela kita itu kalau tidak rutin dibersihkan, itu selalu muncul titik-titik noda sahabat. Dari apa? Debu-debu yang bertebaran setiap harinya. Seperti itu. Maka sahabat semua, kita maintenance, di samping itu kita isi energi baik gitu kan. Mental menjadi menguat, kemudian nanti akan tumbuh banyak cahaya. Nah cahaya itulah yang kita pergunakan nanti untuk menghantar LOP. Lalu bersamaan itu hati kita udah nyaman, lapang, kemudian cahayanya udah terang. Keesokan harinya kita sirami dengan apa? Dengan kita mau berbagi, ya. Tidak sedih lagi saat kita memberi, gitu. Kita tidak kepikiran lagi saat mau mengeluarkan uang, karena di sini sudah yakin nanti akan dikembalikan kok oleh Allah berlipat-lipat. Kenyataannya seperti itu. Pengamal magnet rezeki itu yang benar, ya. Ini pengamal magnet rezeki yang benar. Itu tidak mengeluarkan uang saat belajar, tetapi justru malah menarik uang. Coba amati. Coba mana Ayah Ahmad? Ayah Ahmad yang paling awal sampai dengan sekarang ini. Coba amati. Iya ya, benar juga. Aku belajar MR ini bukan berarti malah saya berkurang kok untuk finansialnya. Enggak, malah makin bertambah sahabat. Kalau sudah seperti itu, kita semakin ketagihan belajar, gitu kan? Kita semakin habit ya, kayak terbentuk, bener banget gitu. Karena ternyata apa yang kita keluarkan itu diganti berlipat-lipat, bahkan tidak terhitung gitu. Tidak terhitung, Masya Allah. Banyak banget. Kalau jumlah yang kita bayarkan itu dihitung gitu. Kita bisa hitung sebulan sekian gitu. Bisa dihitung, tapi kembaliannya dari Allah yang kita tarik itu tak terhitung sahabat. Kalau sudah seperti itu ndak eman-eman. Mau bayar privat RFF, LOP, mau bayar TSN, mau bayar sedekah Jumat, mau bayar MR, mau bayar donasi di masjid, mau bayar lagi camp offline Pak Nas, mau bayar apalagi, udah ndak hitungan teman-teman. Kan apa ngalir lagi gitu loh ya. Maka teman-teman semua pergunakan kesempatan ya yang ada hadir di depan teman-teman. Bisnis teman-teman apa aja nih yang sudah ada, LOP-nya mainkan. Coba yang belum jelas LOP-nya, LOP apa yang sudah mendalami di Zoom infak terbaik. Yang belum jelas mana? Gitu kan? Kemudian yang menggelayut apa? Cairkan gitu. Kalau tidak bisa ketemukan, itu memang butuh berarti privat konsultasi. Karena itu mungkin mendalam sekali. Tetapi kalau sudah rilis, yuk untuk digetarkan gitu. Ya, digetarkan apa nih LOP-nya dan tarik pakai rasa gitu. Nah, nanti tantangannya ya teman-teman ya. Karena dikejar-kejar rezeki, fisik harus kuat. Maka herbal butuh gitu kan, SR12 gitu. Akhirnya promo lagi ya enggak apa-apa kan gitu. Nanti ada gula stevia dari Pak Nas. Untuk apa? Mengurangi kandungan-kandungan gula yang tidak baik di dalam tubuh, dikurangi nih dari gula-gula yang istilahnya yang biasa dikonsumsi, ganti ya dengan stevia gitu kan. Ya enggak apa-apa produknya Gurunda. Kita memuliakan Gurunda, ya kan? Enggak apa-apa. Maka teman-teman semua punya produk apa? Yuk di LOP kan. Mau tambah produk kami sediakan. Nah, kemudian teman-teman yang sudah ada uang, ada dana nganggur, lipat gandakan dengan apa? Dinar. Stok saya melimpah.
Kalau teman-teman ada yang SBMR mungkin ke pusat enggak mudah-mudah, di saya full stoknya, alhamdulillah. Yang mau model berapa gitu ya, ada semua. Karena apa? Kami di sini atau Ustadz Nas itu ingin menyelamatkan aset dari teman-teman, bukan sekedar keuntungan, bukan. Karena apa? Keuntungan, maaf, keuntungan dari ini ya apa, dinar rozikin itu kan tipis sebenarnya kalau dihitung dengan logika, tapi keberkahannya itu yang tak terhitung gitu. Nah, simpan saja, saya menyimpan saja, itu sudah untung gitu. Kalaupun teman-teman tidak beli lagi, tidak apa-apa, saya juga untung gitu kan. Tidak apa-apa, saya punya uang, beli lagi, beli lagi, beli lagi gitu. Nah, teman-teman tidak mau masuk ke perahu ini, oh eman-eman teman-teman, bener. Karena apa? Rupiah yang teman-teman pegang dalam 1 bulan itu bisa melipat sendiri di sana, gitu. Ya kalau mau diamati, Masya Allah, punya perusahaan kesekian nih dengan dinar ini, gitu. Bayangkan teman-teman yang paket eksklusif ya, pada bulan Oktober kemarin itu saya ingat sekali harga 104 juta. Sekarang berapa? 176 kalau enggak 174. Permennya Naiknya berapa? 70 juta, teman-teman. Berarti kan 50% lebih. paket eksklusif Oktober 2004 itu masih 104. 104. Yang Karena paket eksklusif tak paket. saya ingat Dinar. Bunda Evi beli gitu kan. Akhirnya aku buka Iya, data. di Gitu. Oktober Coba 2004. teman-teman. Sekarang Oktober ini isinya tekan 5 dinar. Ya. Coba teman-teman. Coba teman-teman punya 5 box aja eksklusif. Berapa tuh pegangnya? 5 box aja. 5 dinar aja sudah senang sekali, 5 Bunda. dinar. Aku punya ada 7 box. Dihitung luar aja 7 box kali ada yang luxury. Coba. Itu kan udah gulung sendiri. Maka teman-teman ayo gitu loh. Punya berapapun, kapan sih saya mau beli dinar? Saat punya uang berapapun beli, mau MR mau ini apa MR gold gitu ya, mau dinar silakan gitu. Jadi senyandaknya uang di situ. Ini perahunya Nabi Nuh nih kayak udah ini nih apa namanya mendarat gitu. Ya siapa yang mau masuk, siapa yang mau masuk gitu. Di sana ada apa nih yang mau ditayangkan di perahunya Nabi Nuh? Ilmu nih untuk keselamatan kehidupan Anda gitu kan. Di situ tayangannya. Mau masuk enggak MR-nya gitu kan. Ini untuk keselamatan. Kalau enggak tergilas dengan banjirnya persoalan, banjirnya situasi-situasi yang enggak mudah teman-teman. Lalu yang kedua, menampilkan solusi apa? Finansial. Mau masuk enggak di situ gitu kan. Ya, yang punya aset tidak kepake gitu ya, apa misalnya contohnya, wah mobil saya enggak kepake nih gitu kan, daripada mobilku 7 gitu kan 2 dijual gitu kan, yang dipakai yang masih ada yang dipakai aja gitu kan. Nah kemudian yang dijual itu belikan dinar, melipat sendiri, punya perusahaan sendiri gitu kan. Itu udah luar biasa magnet rezeki. Maka sahabat semua, magnet rezeki itu ya dari pengamal-pengamalnya, apalagi adalah foundernya Ustadz Nasrullah, energinya besar sekali, briliannya. Kemudian membentuk, mengkristal, mewujud ya, memfisik gitu ya, memfisik. Jadi menuju ke fisik, wujudnya apa? Emas gitu. Menandakan memang ilmu magnet rezeki itu memang benar-benar ilmu putih gitu. Bagaimana ndak putih teman-teman? Dizolimi, mendoakan, memuliakan, ndak ada rasa sakit hati, ngirimin makanan gitu kan. Kemudian udah ndak usah membalas dengan keburukan, didoain aja gitu kan. Ndak ada yang akhirnya membenci karena takut sendiri kayak gitu kan. Ya, itulah salah satu ciri ya, ciri dari nanti insan ya, muslim ya, umat muslim yang akan mendapatkan husnul khotimah, yaitu mudah memaafkan gitu. Kalau mau mendongkol terus, mau kecewa terus, memang silahkan, terserah, tetapi akhirnya nanti beban itu ditanggung sendiri, akibatnya ditanggung sendiri. Tentunya kita tidak mau, karena dendam, sakit hati itu sangatlah berat.
tidak ringan. Saya pakai bahasa peringatan. Kita berjalan bawa badan aja, gitu kan? Sudah ndak ringan, kok bawa dendam, gitu kan? Bawa kecewa, gitu kan? Nah, kecewa itu kayak batu, teman-teman yang ada di sini, gitu. Dibawa-bawa kemana-mana, ya bener aja jadi penyakit, gitu kan? Penyakit apa? Penyakit menaun, gitu kan? Ya TBC lah gitu kan, kemudian ada mah lah akut gitu, saya dulu gitu. Nah, saya tidak mau seperti itu, maka saya rilis, saya maafkan, saya lupakan, saya maklumi, walaupun tidak lupa 100%, tidak lupa, tetapi saat mengingatnya ketawa. Lucu ya, kayak dulu itu kayak anak kecil kayak gitu kan, sekarang melihatnya kayak di posisi ketinggian. Yang dulu berasa ndak enak, ndak nyaman, tapi sekarang terasanya indah semuanya. Masya Allah, itulah ilmu magnet rezeki. Bismillah. Teman-teman nanti juga bisa. Saat teman-teman sudah mencapai makom itu, maka seluruh ketidakmudahan teman-teman apa nih? Masih punya hutang, cepat terbayar. Yakin. Ini yang sungguh-sungguh ya. Cuman kabarin ya, kabarin. Kemungkin tetangga, sahabat yang masih pada punya utang amanah, belajar di sini. Arta MR ya, atau yang offline insan mulia. Bismillah, 8 bulan yang miliaran itu segera selesai. Tapi terus istiqomah, jangan masuk keluar, ikut Zoom besok enggak, ya gimana, pagernya rapot, enggak bisa rapet-rapet, nanti masih masuk satu, besoknya kosong lagi, ayam masuk gitu kan, nanti masuk lagi kosong, masuk lagi, ya enggak bisa naik kan, mau naik turun lagi, mau naik lagi turun lagi, ya enggak bisa kan, sampai ke puncaknya enggak bisa segera gitu kan. Yang lain udah pada ajaib. Udah aku ketinggalan lah, iyalah anjir dengan ndak rajin kok gitu. Coba anak sekolah ya, anak sekolah itu kalau berangkat terus dengan yang berangkat enggak berangkat enggak berangkat, kira-kira yang cepat naik kelas yang mana? Apalagi sekarang kurikulum yang saat ini informasinya pokoknya berangkat terus gitu. Itu nanti akan mudah lulus gitu kan. Nah, gambarnya seperti itu, apalagi praktek. Nah, praktek itu ibaratnya ya memakai, ada kecerdasannya itu diaplikasikan gitu kan ya. Jadi kecerdasan spiritualnya itu diaplikasikan ke kehidupan. Maka nanti ilmu-ilmu yang didownload itu sangat ngefek sahabat. Mau untuk menangani apa? Ya misalnya kendala di keluarga, cepat nanti nyaman selarasnya. Untuk kesehatan, bismillah nanti ada solusi segera. Untuk yang terutama hutang gitu kan, amanah itu nanti segera lunas teman-teman. Yakin teman-teman, karena saya sudah sering membina atau membersamai orang-orang yang punya amanah, ternyata udah 1 bulan saja nih 50 juta langsung lunas saya. Sebulan 50 juta, padahal dia awalnya tuh masih tidak mudah gitu, jualan rame tapi tidak ada uang. Tapi pada waktu fokus pun, berangkat terus pun, ngajak-ngajak lagi pun, mereka yang diajak itu energinya tuh untuk bunda tanpa mengurangi energi baik yang dia terima. Manut itu, ngajak, bener, nggak pakai lama. Alhamdulillah bunda, saya udah kumpul uang, Desember saya mau beli mobil. Wah, masya Allah, untuk bawa jamaah ya bun, ya dukung ya bun perusahaannya Allah ini. Bismillah bunda, akan dikuatkan nanti dudukannya oleh Allah. Tuh lihat surat Muhammad ayat 7 gitu kan. Ayo kita bersama-sama nih buat prasasti, buat prestasi, dan buat prasasti nanti. Jadi teman-teman pada waktu kita belajar, teman-teman sudah ajaib, jangan berhenti sampai situ. Karena apa? Teman-teman itu masih buat prestasi aja, belum prasasti. Nanti bentuk prasasti untuk kita tinggalkan saat nanti kita akan berada di alam keabadian. Prasastinya prasasti kebaikan, mau masjid, mau pesantren, mau ada rumah tahfidz, mau ada juga taman bacaan Al-Quran gitu, mau perpustakaan Islami, luar biasa. Seperti itu ya sahabat semua. Nah, tidak berlama-lama ya, karena kita akan menyerahkan gitu ya, menyerahkan apapun yang masih terbebani ada di sini. Yang membebani jangan dipikul sendiri, biarkan nanti Allah yang akan
membereskannya. Maka sahabat semua, pada malam hari ini siapkan alat tulisnya. Jangan kau pikul sendiri. Jangan Bapak Ibu merasa aku yang paling lelah, bukan. Ya, jangan pikul sendiri karena ada Allah yang siap menolong teman-teman semua. Maka sahabat semua, kita sambut pemateri pada malam hari ini, Bunda Pita Nareswari Danu Indah yang luar biasa. Silakan Bunda Pita, tepuk tangannya. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Susan, openingnya lengkap. Pasti harus ya, karena untuk teman-teman tercinta aku harus semangat. Gitu Iya. ya. Wajib. Silakan Bunda Pita. Iya, betul. Alhamdulillah, sehat-sehat selalu buat Bunda Susan dan teman-teman semuanya yang ada di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Apa itu manut rezeki? Satu Sama. Untuk apa kita ada di sini teman-teman? Senang. Senang. Bagaimana caranya supaya kita ajaib? Barisannya. Bisa ajaib semuanya teman-teman? Yakin bisa. Alhamdulillah, innalhamdulillah, salatu wassalaman ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dimuliakan Allah, mari kita buka majelis kita pada malam hari ini dengan bacaan membuka majelis. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan, panjang umur, sehat selalu ya. Pasangannya menjadi pasangan yang taat dan setia, anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Yang masih kurang sehat segera diangkat penyakitnya. Insya Allah kita semuanya penghasilannya 5 miliar 1 bulan. Insya Allah bisa haji dan menghajikan, umrah dan mengumrahkan. Punya aset 1.000 dinar minimal. Ya, insya Allah kita semuanya wafat husnul khotimah, masuk surga Rasulullah lewat syafaatnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita ditempatkan di surga terbaik, surga Firdaus ya. Amin ya rabbal alamin. Sobatku yang dimuliakan Allah, tadi Bunda Susan sudah memberikan opening yang membahagiakan, lengkap semuanya. Bagaimana kita bisa mengelola segala sesuatunya, dimulai dari ranah rasa sehingga bisa mendatangkan, menghadirkan keajaiban demi keajaiban. Siapa yang mau ajaib? Coba mana suaranya, angkat tangannya, katakan saya. Tanya ya, ada adiknya, ada kakaknya, ada haram ini, ada bundanya ya, lengkap semuanya ini. Keluarganya Pak Ahmad juga lengkap hadir di depan Zoom ya, Masya Allah, barakallah semuanya. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, pada malam hari ini saya mengambil tema yang namanya jangan dipikul sendiri ya, biar Allah yang beresin. Maksudnya apa sih? Ya, tadi Bunda Susa sudah memberikan spill kode-kodenya ya. Kadang-kadang ada persoalan ya, kalau kita belajarnya kurang konsisten atau tidak istiqomah gitu kan. Bagaimana caranya supaya ajaib? Buka perisainya, iya, tapi hanya di bibir saja. Buka perisai itu ya, jangan hanya sekedar di bibir saja, tetapi harus dipraktekkan. Dan itu bukan hanya sholat taubat, karena banyak hal yang satu sama terhubung yang harus kita kerjakan lagi dan lagi, diulang dan diulang ya. Ya, seperti tadi anak sekolah berangkat enggak, nanti akhirnya lama-lama ketinggalan
pelajarannya, kan seperti itu. Nah, supaya tidak ketinggalan pelajarannya, supaya kita lulus, naik kelas terus, kan harapannya seperti itu, ya kan? Hidup dari tahun ke tahun kan harapannya ada penambahan aset, ya kan? Hari kemarin kan ya sudah kita lewati, sudah nggak apa-apa. Tapi hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, gitu kan? Dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Nah, teman-teman semuanya, rezeki kita pada hari ini, tahukah teman-teman semuanya, itu adalah pengaruh dari perilaku kita, ya, ranah rasa kita, prasangka kita dalam kurun waktu 5 tahun ke belakang, gitu ya. Ketika Bunda Murti, maaf ya Bunda Murti saya sebut, mendapatkan keajaiban berdinar-dinar, closingnya puluhan dinar gitu kan, umpamanya seperti itu. Kemudian ada peningkatan usaha ya, di all shoppernya ada tambah usaha SR12. Sebelumnya beliau adalah pengusaha rumah makan gitu ya. Pokoknya usahanya makin banyak berderet-deret ya. Usahanya Bunda Murti sekarang ini tidak lepas dari gitu, apa yang sudah Bunda Murti kerjakan 2-3 tahun yang lalu gitu. Bagaimana konsistennya dalam membuka perisai praktek jurus MR lagi dan lagi. Ya, memang seperti apa yang Bunda Susan ucapkan barusan, belajar di Magnet Rezeki itu sebenarnya belajar yang dibayar. Dan ketika kita membayar investasi di MR, Allah akan balikin. Tidak cuma 10 kali lipat, 100 kali lipat, itu semua tergantung dari LOP-nya masing-masing sahabat semuanya yang ada di sini gitu ya. Ketika sahabat LOP-nya banyak, maka sahabat akan mendapatkan banyak. Nih, ini ya, nanti tata cara LOP itu sebenarnya sederhana, batin gitu. Kita pengennya target berapa sih? Harus terukur dulu teman-teman, ya kan? Misalnya saya ingin target 10 juta per bulan profit gitu ya, 10 juta per bulan profit. Maka teman-teman menulisnya harus 2 kali lipatnya, berarti 20 juta di tulisan. Maka nanti Allah akan mengabulkannya secara bertahap sesuai dengan apa yang sudah kita praktekkan gitu. Terutama di ranah ya, perasaan gitu kan, pikiran dan perasaan ini main banget gitu. Teman-teman yang memiliki prasangka sekecil apapun yang tidak baik, entah kepada tetangga, pasangannya, kepada teman kerjanya, kepada gurunya, itu berdampak banget. Artinya bisa membuat perisainya kembali melekat di dalam diri kita masing-masing gitu. Booster doa, terkait booster doa ya, saya mendapat pertanyaan bahwa Bunda Vita, kenapa harus ada booster doa gitu ya di privat RFF LOB? Bagaimana caranya dibacakan? Nah, itu titip baca doa kepada Bunda Dina atau kepada saya pengen si hajat saya di booster gitu. Apa bedanya dengan booster rumah cahayanya Bunda Susan yang sekarang sedang dijalankan ya, keliling dari rumah ke rumah oleh Bunda Susan di area Pemalang, Batang, Pekalongan gitu ya. Sementara Bunda Susan menerimanya area Pantura dulu, Pemalang, Batang, Pekalongan ya. Nah, seperti itu teman-teman, bedanya itu offline. Kalau di sini kita online ya, sama-sama powerfulnya karena doanya kita itu nanti diaminkan selain oleh kita sendiri jamaah yang sekian puluh ya yang masuk Zoom, tapi kita punya jamaah ratusan yang ada di grup WhatsApp kita, nanti kita akan doakan teman-teman, didoakan itu langsung maksud melangit dan diaminkan oleh malaikat. Secara kuantumnya seperti itu, tidak nampak tapi sangat-sangat berdampak gitu ya. Bagaimana saya mendapat booster harian gitu dari doa teman-teman semuanya, ternyata ya itu support dari belakangnya itu luar biasa kickbacknya. Dan itu ternyata ketika teman-teman mendoakan saya dan Bunda Susan, itu balik lagi kayak bumerang gitu ya, bumerang tapi bumerang kebaikan tuh, balik lagi kepada diri kita sendiri apa yang kita doakan. Karena malaikat bilangnya begini, misalnya ya, pagi ini saya mendoakan Bunda Arta supaya sehat selalu, mulia, bahagia, rezekinya berkah, bertumbuh, bertambah gitu kan. Misalnya saya doakan Bunda Vita penghasilannya tercapai 100 juta per bulan. Bapak seperti itu, teman-teman mendoakan saya. Sesungguhnya
Yang didoakan itu teman-teman mendoakan diri sendiri. Tapi apa bedanya ketika saya mendoakan, ya Allah berilah saya 100 juta per bulan, dibandingkan saya berdoa, ya Allah berikan Bunda Teti Nurhati 100 juta per bulan. Kenapa Allah lebih cepat mengabulkan ketika saya mendoakan Bunda Teti daripada saya berdoa sendiri untuk diri saya? Karena ketika kita berdoa untuk diri kita sendiri, ada ego dan keakuan garis kebenaran di sana gitu. Ya, spiritual meternya boleh jadi ke kiri. Ada jiwa kesombongan dan keserakahan. Boleh jadi gitu. Karena terlalu muluk-muluk dan terkesannya kadang-kadang maksa. Tetapi ketika kita lewat doa ya, mendoakan orang lain, kickback ya, mendoakan lewat orang lain itu kita ada unsur merendah gitu, turun garis kebenaran. Ya, biarkan dia mulia bahagia, biarkan dia menjadi orang yang selamat sejahtera, berkah melimpah. Ya Allah berikan panjang umur untuknya. Sesungguhnya seperti itu teman-teman. Tapi doanya harus diiringi dengan rasa bahagia yang benar-benar tulus. Saya doakan Bunda Janatun supaya senantiasa sehat walafiat, rezekinya mengalir selalu. Dan itu kita doakan dengan benar-benar sungguh-sungguh tulus, bukan modus gitu. Allah tahu kok orang yang tulus dan orang yang modus, seperti itu. Nah, maka kita harus berupaya setiap hari, setiap saat minimal mendoakan ya 100 orang sehari. Pembagiannya bagaimana gitu. Bun, kalau saya doanya berjamaah, kemarin Bunda Umi bilang boleh, silahkan. Ya, saya doakan satu sekolahan, silahkan. Tapi doa yang lebih spesifik dan terukur itu Allah yang paling suka, sebutkan namanya. Saat bunda-bunda semuanya, saat ayahanda semuanya sholat ya, di dalam sholat sebutkan nama-nama dari orang yang kita doakan satu persatu. Itu lebih baik. 10 orang aja dulu. Sholat 5 waktu kan kalau doainnya 10 orang, berarti kita udah dapat 50 nama. Habis sholat 5 waktu. Tambah lagi dengan sholat sunnah 5 kali, apalah dalam satu hari gitu kan. 10 kali nih sholatnya, kita udah 100 kali kickback untuk orang tersebut. Catat namanya. Nggak tahu binnya, nggak tahu bintinya, nggak apa-apa, sebut saja namanya. Hafalin nama teman-teman yang ada di ruangan Zoom ini. Ya, coba ya saya kasih view-nya dulu di galeri. Nah, teman-teman bisa lihat nama-nama teman-teman kita satu grup, kadang kita belum hafal ya kan. Nah, ada Bunda Sumarni, Bunda Rosnida, Bunda Khadiatmi, Indri, Bunda Teti, ya Bunda Waliatun, Bunda Siti Rohani, Pak Aep, ya Bunda Estri. Nah, itu dihafalkan. Oh, ternyata itu temanku loh gitu. Saling sapa gitu kan. Di slide kedua siapa lagi ini? Tuh ada Bunda Dewi, nggak apa-apa, nggak on kamera nggak apa-apa. Yang penting kita tahu namanya, tuh kan. Ada Bunda Asnidar, Bunda Lilis, ya Bunda Trihastuti, Bunda Suliati, ada Bunda Ratna dan lain sebagainya. Nah, ini aja udah berapa orang? 68 orang, kita dapat 68 kali lipat doa yang diijabah. Gitu ya. Bisa ya teman-teman? Coba kira-kira bisa nggak mulai dari nanti malam di sepertiga malam terakhir kita mendoakan kickback nama-nama orang-orang yang ada di RFF LOP. Bisa teman-teman? Bisa. Caranya yakin bisa aja teman-teman? Yakin. Yakin juga. Oke, seperti itu. Doanya sama boleh. Ya, boleh banget ya Bunda Ayi ya. Misalnya saya mendoakan ya, ila ruhi wal jasati Bunda Sumarni Suma, Bunda Rosnidar Suma, Bunda Khadiatmi Suma, Bunda Indri Suma, Bunda Teti kan. Suma itu artinya dan. Bunda Sumarni dan Bunda Rosnidar, Bunda Khadiatmi, 10 orang gitu ya. 10 orang.
ya ila ruhi jasadi, saya kirimkan Al-Fatihah buat nama-nama yang saya sebutkan ya Allah. Al-Fatihah. Jadikan mereka, pakai bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa gitu. Jadikan mereka berkah, mulia, kaya, sehat, sejahtera, penghasilannya 100 juta per bulan ya Allah. Kabulkan semua hajat hidupnya ya Allah. Gitu. Simple aja kok doa kickback mah. Ya. Kalau belum bisa bahasa Arabnya, kita pakai bahasa Indonesianya. Kenapa kita harus begitu? Ini bagian dari meringankan beban kita. Jangan dipikul sendiri. Biar Allah nanti yang beresin tuh. Apaan sih? Ya, Nas. Kita searching dulu ya, ayah bunda semuanya, supaya kita paham pembelajaran kita pada malam hari ini. Oke, saya bantu share screen-nya dan ayah bunda siapkan untuk catatannya. Barangkali ada hal-hal yang perlu untuk kita catat. Apakah sudah nampak gambar saya? Sudah, Bunda. Sudah ya. Saya tampilkan WhatsApp. Oke, insya Allah 30 menit selesai. Teman-teman mohon disimak dan perhatikan baik-baik. Nah, indah dari matanya. Mata siapa? Mata Allah gitu. Nah, sahabat semuanya, ketika kita melihat pasangan hidup kita, apa yang terbersit di benak ya teman-teman semuanya? Kalau yang belum punya pasangan, kita lihat orang tua kita. Apa yang ada terlintas di dalam pikiran kita? Nah, banyak nggak di antara kita yang mengingat, ya Allah ternyata istriku cantik, ya Allah ternyata suamiku gagah ganteng, ya Allah ternyata orang tuaku yang sudah penuh keriput ini perjuangannya luar biasa gitu. Nah, umpama istri melihat suami, suami melihat istri gitu kan, dengan tatapannya Allah, pasti rumah tangga akan adem. Tetapi kadang-kadang kita melihat mereka, orang-orang di sekitar kita, dilihat dari sudut pandang mata kita yang penuh campur dengan perisai atau hawa nafsu. Dan yang terlihat apanya? Ketidakbaikannya. Ya, ternyata istrinya galak, suaminya cuek banget, suaminya melarang untuk belajar gitu kan. Kemudian anaknya belum mau nurut gitu. Anak melihat orang tua kok maunya diturutin perlakuannya, ngomong terus tiap hari, capek deh dengerin mama ngomong. Gitu, ya kan? Kalau yang dilihat adalah ketidaktepatan dari orang lain saja yang benar, mereka yang salah, akhirnya apa yang terjadi? Garis kebenaran. Tetapi ketika kita melihat segala sesuatu itu dari tatapannya Allah, maka yang akan terjadi adalah pandangan cinta kasih. Gitu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, ketika kita memandang orang lain dari sisi kekurangannya, maka yang terlihat orang itu adalah menjadi beban hidupnya kita. Kenapa bisa demikian? Gitu. Saya melihat adik saya melihat kakak saya Bun. Dia orangnya nggak kerja, cuek banget sama keluarganya, itu berantem mulu sama istrinya. Kok rumah tangganya tidak akur gitu. Akhirnya saya kasih uang Bun, karena dia tidak kerja, saya kasihan. Ya, tetapi ternyata yang dikasih uang itu tidak melihat kebaikan saya. Akhirnya saya kecewa Bun. Dia disuruh belajar aja nggak mau gitu. Akhirnya saya sakit hati. Ini orang dibantuin, kenapa nggak merasa dibantuin gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Seolah-olah kita memiliki beban yang harus kita selesaikan. Padahal itu bukan dari ranah kita, bukan kita yang wajib untuk menyelesaikannya.
Lalu bagaimana? Apa yang harus saya selesaikan, Bunda? Saya kasihan melihat adik saya seperti itu, kakak saya seperti itu, gitu kan? Biar Allah yang beresin. Caranya seperti apa? Ya, caranya adalah dengan mendekatkan diri kita kepada Allah dan melihat segala sesuatunya seperti pandangan kasih sayangnya Allah kepada makhluknya. Kalau kita kasihan sama adik, kalau kita kasihan sama kakak, kalau kita kasihan sama orang tua yang mungkin sudah tidak bekerja, kita mau bantu sedekahnya, kita mau bantu supaya ekonominya lebih baik lagi. Kalau ngasih sedekah, jangan karena terpaksa lihat dia kasihan karena hawa nafsunya kita, tapi bersedekahlah karena Allah. Seperti tadi Bunda Susan bilang, sedekah itu karena Allah. Investasi belajar juga karena Allah. Saya mau belajar baik bukan karena terpaksa. Kok harus perpanjangan lagi? Perpanjangan kalau terpaksa mah nggak usah. Nanti akhirnya ranah rasanya jadi nggak baik-baik aja. Timbulnya perisai lagi, gitu. Ya kan? Nah, kalau teman-teman semuanya mau membantu orang lain, mau jadi donatur, mau jadi apapun itu, lakukan karena Allah semata. Maka hati akan terasa ringan. Ketika kita membayar karena Allah, nanti Allah akan membayar kita kembali dengan aneka keajaiban yang sudah Allah janjikan, gitu. Lalu bagaimana supaya kita bahagia pun ketika mengeluarkan uang? Salah satunya adalah hati yang dipenuhi dengan zikir kepada Allah. Ya, zikir kepada Allah itu bukan hanya sekedar subhanallah, alhamdulillah, ya kan? Kemudian la ilaha illallah, Allahu akbar, bukan. Banyak macam zikir. Zikir itu artinya adalah kita sedang mengingat Allah, mengingat dan melihat segala sesuatu yang ada di sekeliling kita ini adalah anugerahnya Allah, dengan perasaan yang gembira dan bersyukur, gitu. Nah, orang muslim itu ketika mendapat keajaiban, dia akan segera bersyukur. Tetapi ketika dia mendapatkan persoalan, dia akan segera bersabar, karena semuanya adalah ibadah. Maka Rasulullah pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman, tidak ada keluhan di dalam hidupnya. Belakangan ini kita belajar, banyak belajar. Saya banyak belajar atas musibah kejadian yang terjadi atas robohnya sebuah mushola di pondok pesantren itu, ya. Kejadiannya sangat viral. Yang meninggal ada 67 orang. Tapi yang saya kagum dari didikannya para kiai tersebut kepada anak-anak santrinya. Kelas mereka usianya masih 13, 14, 15 tahun yang meninggal dunia, tapi sudah kelas ma'rifat semuanya. Bagaimana pengorbanan kepada orang lain itu sangat luar biasa. Ya, ada seorang santrinya, saya membaca kisahnya gitu, bukan Haikal, santri yang lain gitu. Dia mengorbankan nyawanya sendiri demi 6 orang temannya. Jadi kalau tidak menolong 6 orang ini, sebenarnya dia masih hidup dan selamat. Tetapi dia menolong 6 orang ini, ya. 6 orang ini ketika dia melihat mau keluar gitu dari reruntuhan, mau keluar gitu, namanya saya kurang ingat gitu. Kemudian dia masih lihat temannya hidup, ada 6. Wah, mereka harus saya selamatkan, gitu kan. Setelah itu dia tolong satu persatu teman-teman yang ada di sekitarnya, teman-temannya selamat. Tetapi tiba-tiba terdengar suara gemuruh lagi, ya. Terus dia oleh 6 orang temannya, kamu cepat lari, keluar dari tempat itu. Tapi Allah berkehendak lain, dia meninggal husnul khotimah. Setelah menyelamatkan 6 orang temannya, dia tertimpa reruntuhan kembali, belum sempat menyelamatkan diri. Berkorban untuk orang lain demi keselamatan dan kebahagiaan, kemuliaan teman-temannya. Dan dia lebih memilih untuk mati syahid. Luar biasa pengorbanan. Dan orang-orang ini, adik-adik ini yang ada di pondok pesantren itu lebih mengutamakan apa yang harus dia dahulukan
orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Termasuk minuman gitu ya. Seorang santri yang namanya Haikal yang kakinya diamputasi gitu kan. Dia nggak mau minum kalau itu punya temannya, padahal dia sangat kehausan. Tapi Allah menyelamatkannya dengan cara yang lain gitu. Luar biasa ya. Mudah-mudahan kita semuanya memiliki ketegaran seperti anak-anak tersebut. Nah, makanya ketika dilatih jangan mudah mengeluh. Lihatlah segala sesuatu dari pandangan matanya Allah, bukan pandangan hawa nafsunya kita. Nah, mengapa kita harus senantiasa berzikir mengingat Allah? Supaya apa? Hati kita selalu terhubung, terkoneksi. Karena MR itu ya esensinya hakikatnya adalah satu sama terhubung. Ya. Zikir, posisi zikir di dalam Al-Quran bukan hanya mengucap lafaz, tetapi mencakup semua amalan ritualnya termasuk sholatnya itu sendiri. Saat sholat kita sedang berzikir. Zikir kan artinya mengingat Allah, mengingat gitu. Bahasa Indonesianya zikir adalah mengingat. Maka Allah berfirman dalam surat Taha, surat yang ke-20 ayat yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Innani ana Allah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis sholah li zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi ketika kita sedang sholat, upayakan khusyuk supaya benar-benar terkoneksi. Kalau kita sudah punya koneksi dengan Allah, maka hubungan kita, segala sesuatunya yang ingin kita selesaikan nanti Allah yang beresin. Termasuk persoalan dengan suami, persoalan dengan anak, persoalan dengan adik, persoalan dengan kakak, persoalan dengan istrinya, gitu kan. Mereka semuanya sebenarnya amanah kita. Ayah, bunda, kalau Bunda Susan ngasih titipan ke Bunda Rosnidar atau ke Bunda Janatun apa ke Bunda Sumarni, ya, dikasih titipan nih, saya titip dulu ya Bun, ada tasnya, tolong dijagain. Apa yang akan bunda-bunda lakukan? Pasti akan menjaga tas itu sebaik mungkin, padahal itu yang nitip adalah manusia. Nah, suami kita, anak kita, istri kita, tetangga kita, teman kerja kita, itu semuanya titipannya Allah. Buat siapa? Buat diri kita, Bapak Ibu, buat menguji kita, buat kesabaran kita. Bisakah kita menjaga titipannya Allah itu dengan sebaik mungkin? Ya, jurus terumbu karang adalah jurus untuk memuliakan dan membahagiakan orang lain, siapapun itu tanpa kecuali. Ingat ya teman-teman semuanya, semua apa yang ada di dalam diri kita itu adalah titipan. Kita tidak punya hak milik, tapi punya hak pakai. Ya, termasuk harta benda yang kita miliki saat ini. Bun, saya punya aset 1000 dinar, ya itu juga amanahnya Allah. Nanti yang sesungguhnya, harta yang sesungguhnya itu adalah ketika kita sudah mencapai di akhirat. Boleh jadi hartanya kita di dunia ini nanti Allah akan perlihatkan dan kembalikan di akhirat kelak. Tapi bolehkah saya mencapai itu Bun? LOP rumahnya harus gitu. Harus punya 1000 dinar, harus punya 100 juta, harus punya, bisa lunas amanahnya gitu. Tapi yang menjadi kepemilikan sejati itu sebenarnya Allah. Maka ketika kita diamanahi, ya tiba-tiba ajaib itu amanah gitu kan. Tiba-tiba ajaib naik pangkat, punya kedudukan, punya mobil, dirawat, dijaga baik-baik dengan banyak-banyak bersyukur dan mengingat Allah, dengan zikir dan koneksi terhubungnya sama Allah itu dijaga, dirawat terus dengan istiqomah praktek jurusnya lagi dan lagi. Dan memang seperti itu polanya teman-teman. Jangan dikira Bunda Susan ngomongnya diulang mulu, Bunda Vita ngomongnya juga sama, diulang mulu. Ya kan, itu adalah ya pikiran yang timbul dari hawa nafsu gitu. Karena memang seperti itu polanya. Ketika kita sudah ajaib, kita diamanahi keajaiban, gitu kan. Mau ajaib diamanahi keajaiban, nanti nambah lagi gitu kan.
nambah lagi lebih baik lagi, merasakan surga, memiliki semuanya apa yang kita inginkan, LOP mudah celing-celing langsung terwujud menjadi nyata. Tetapi semua itu jangan membuat kita lalai akan zikir dan jangan membuat kita lalai menjadi pribadi hamba yang bersyukur. Kemudian lihatlah contohnya adalah para nabi. Ketika menghadapi persoalan yang tidak ringan ya, kesulitan besar gitu, selalu tersambung lewat sholatnya. Contoh Nabi Zakaria ya, cara medis istrinya dinyatakan mandul. Nabi Zakaria sendiri adalah orang yang sudah sepuh, usianya sudah 100 tahun, mana mungkin punya anak gitu kan. Nah, dalam surat Ali Imran ayat ketiga, 38 dan 39, maka Zakaria meminta, ini landasan mana rezeki ya. Kalau Maryam aja bisa mendapatkan hidangan di mihrabnya, aku juga mau dong. Aku juga mau dong closing dinar 100 dinar per bulan gitu kan. Nah, dijawab sama Allah di surat Ali Imran ayat 38-39, surat yang ketiga gitu loh. Maka lahirlah Yahya. Yahya adalah artinya hidup. Dia adalah simbol keajaibannya Allah. Ya, sholat itu artinya juga gerakan ya. Sholat adalah hidup juga gitu. Bukan sekedar menunaikan kewajiban, tapi ini adalah keterhubungan untuk memberesin semua persoalan yang sedang kita hadapi. Kalau persoalan kita nggak kunjung selesai, nggak kunjung ajaib, cek sholatnya bagaimana. Mulai dari ketepatan waktu, sholat tepat waktunya, sampai dengan bacaan sholatnya, apakah kita khusyuk atau enggak. Atau sholatnya masih hatinya masih kemana-mana, pikirannya masih melayang-layang gitu. Nah nanti ya, lain next time kita bagi sholat khusyuk caranya seperti apa gitu ya. Nah, koneksi spiritual inilah yang kadang-kadang kita lost belum dapat gitu. Ketika kita lost belum dapat, berarti masih ada perisai di sana. Ketika perisai masih ada di sana, tentu aja air tidak mudah untuk membasahi diri kita. Maka semakin bagus kualitas sholat kita, semakin cepat doa kita, LOP kita akan dikabulkan. Dan bahkan kadang ya sebelum apa-apa pun, sebelum sholat dimulai, tiba-tiba Allah udah kasih keajaiban. Pernah nggak tiba-tiba teman-teman mau berangkat SHMR aja, tiba-tiba Allah kasih keajaiban, dibalikin uangnya, ditransfer balik ya sampai 10 kali lipat. Menjadi donatur SHMR aja ketika baru donatur gitu kan, ini Bunda Vita saya kasih, bismillah semuanya lancar bahagia, ternyata dibalikin suaminya naik pangkat gitu kan. Ada aja keajaiban buat teman-teman, asal yakin dan percaya, dan teman-teman mengeluarkannya itu benar-benar dengan nuansa ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan begitu donasi SHMR ada yang dibalikin, pun ternyata ada yang beli dinar paket luxury, Masya Allah. Seperti itulah teman-teman, rezeki itu tidak pernah kita duga-duga datangnya, asal kita mau usaha. Ya lunas amanah 50 juta tadi kata Bunda Susan, itu mah mudah aja gitu. Jangankan 50 juta, Pak Nas 21 miliar bisa, Pak Yuda 15 miliar bisa gitu kan. Kita punya amanah berapa sih? Kenapa kita pikul sendiri, harus gali lubang tutup lubang? Kenapa kita tidak mau Allah yang beresin gitu kan? Asal kita yakin dan percaya, karena ilmu ini tidak bekerja pakai logika. Tak ada logika. Ya, teman-teman ya, semuanya ujuk-ujuk ajaib ya. Kemudian contoh konkretnya apa supaya kita memiliki gerbang rezeki ya, dari ketenangan. Nah, prakteknya adalah ada di sholat duha. Kerjakan di waktu antara pukul 7 sampai 10 pagi. Jumlah rakaatnya untuk latihan 2. Kalau teman-teman sudah expert minimal 8. Ya, bagus 8. 4 itu pertengahan. Fungsinya bukan untuk sekedar menarik rezeki, tapi lebih menghubungkan kita, koneksi gitu. Kalau sholat duhanya lancar, insya Allah proyeknya juga lancar. Itu kelihatan hanya sebagai kulitnya aja. Tetapi yang hak adalah ketika kita sholat duha
duha, kita lebih mengenal Allah di pagi hari, ya. Membiarkan rezeki itu mendatangi kita lewat jalannya Allah. Ya, seringkali setelah sholat itu datang panggilan rezeki apabila kita sholatnya sungguh-sungguh, ya. Rezeki itu adalah kadang-kadang tidak ternilai secara nominal gitu. Ya, datangnya sholat duha, ketika kita sholat duha kemudian tiba-tiba datang ketenangan, itu juga rezeki gitu. Tiba-tiba ada solusi yang lain, ya. Semua bukan kebetulan, tapi itu tandanya Allah sudah ada di samping kita, membersamai diri kita sebagai hamba yang mengenalnya, dan kita sudah dikenali algoritmanya Allah. Kalau TikTok punya algoritma, Allah juga punya algoritma gitu. Algoritmanya ada di pola magnet rezeki, mempelajari jurus-jurusnya seperti itu. Lalu bisakah kita mencapai makom mahmudah? Makom mahmudah itu apa sih? Makom mahmudah ini adalah makom yang tertinggi kelasnya, ya teman-teman, makom keajaiban. Kalau teman-teman ingin mendapatkan makom mahmudah ini, keterkoneksian kita kepada Allah itu sebagai puncaknya, ya, puncak keajaiban istilahnya, yang mudahnya seperti itu. Mahmudah, semua serba mudah. Makom mahmudah, makanya namanya mudah gitu. Ya, dan ini ya, ini adalah posisi terpuji, bisa diraih dengan apa? Setelah sholat, mengkonsistenkan sholat duha, ya teman-teman semuanya mengkonsistenkan sholat qiyamul lail atau sholat tahajud, hajjada, ya berasal dari bangun dari tidur malam yang sungguh-sungguh, ya. Ketika kita bisa mengkonsistenkan sholat tahajud ini, maka mahmudahnya mudah dalam keajaiban. Segala sesuatu yang teman-teman inginkan segera mewujud menjadi nyata. Ya, dalilnya ada di surat Al-Isra surat yang ke-17 ayat 79 sampai 81, bahwa Allah memerintahkan kita ketika berada di sebagian malam hari, bertahajudlah kamu, niscaya Tuhanmu akan membangkitkanmu ke tempat yang terpuji. Ya, tempat terpuji, tempat yang mahmudah. Ya, tempat yang terpuji itu boleh jadi ketika ada di dunia ini kita naik pangkat, ya kan, dipuji-puji orang, walaupun kita sebenarnya tidak haus pujian, tidak butuh validasi. Kemudian kita mendapatkan naik kelas omsetnya gitu, boleh jadi seperti itu. Kemudian naik asetnya banyak, kan terpuji, memiliki dinarnya makin banyak, kan mulia, ya seperti itu teman-teman. Nah, makanya sungguh-sungguh bangun di malam hari, ya. Kemudian teman-teman berjuang supaya tidak ngantuk, direncanakan dulu setelah alarmnya supaya diberi kelapangan rezeki, karena memang sholat tahajud itu nggak mudah bagi orang-orang yang belum kuat imannya, yang ada rasanya ngantuk gitu kan. Padahal kalau sudah dikerjakan dengan sungguh-sungguh, sudah terbiasa nih, enak teman-teman, dan bisa memperpanjang usia, karena kita bisa melakukan banyak hal saat sholat tahajud. Diantaranya adalah dengan melakukan terapi sadar nafas. Wah, enak banget menghirup udara di pagi hari untuk menaikkan derajat kita menjadi lebih mulia dan lebih bahagia lagi, seperti itu, ya. Lalu apa sih buah koneksinya dengan Allah, ya? Ketika nilai-nilai kita tumbuh, nilai ketakwaan kita menjadi orang yang lebih peka, menjadi orang yang lebih disiplin, menjadi orang yang lebih berempati, menjadi orang yang lebih dekat dengan orang lain, lebih memuliakan orang lain, ya kan, lebih andap hati gitu. Nah, itulah yang disebut dengan derajat takwa. Dan derajat takwa ini tidak main-main, disebut 240 kali di dalam Al-Quran, karena takwa ini adalah pusat dari segala kebaikan. Nah, ayat 1000 dinar nih, At-Talaq surat yang ke-65, nanti kita baca di ayat 2 sampai 3. Allah berfirman, ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, nilai-nilai magnet rezeki yang harus muncul di
dalam diri teman-teman semuanya, bukan hanya membuka perisai saja ya. Nilai takwanya itu diantaranya rendah hati, teman-teman bisa menguasai, mengendalikan emosi gitu kan, tidak mudah marah, tidak mudah kecewa, disiplin waktu dalam beribadah, senantiasa dekat dengan Allah, waktu belajar ya belajar gitu kan. Derajat kemuliaan takwanya semakin bertambah dan bertumbuh. Insya Allah kebaikan semakin tebal ya. Dindingnya adalah dinding energi positif, bukan dinding perisai hawa nafsu gitu. Nanti di saat itulah ketika kita sungguh-sungguh memperoleh nilai-nilai takwa, sungguh-sungguh mengamalkan nilai-nilai jurus magnet rezeki, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar dari persoalan-persoalan yang saat ini teman-teman hadapi dari arah yang tidak disangka-sangka. Boleh jadi hati manusia yang teman-teman LOP kan itu tiba-tiba berubah, suaminya melembut, istrinya melembut, keluarganya melembut. Dan kalau teman-teman sudah mengasah diri, memperoleh derajat yang mulia. Bagaimana jika belum bisa pun? Lakukan terus sampai bisa. Tapi hati-hati dengan yang namanya istidraj. Apa itu? Istidraj adalah ketika teman-teman sudah mendapatkan keajaiban, rezekinya bertambah tapi ibadahnya menurun. Ya udah tahu kok, saya udah tahu 10 jurus magnet rezeki kan, saya nggak usah belajar lagi deh di RFF LOP. Bye-bye Bunda Vita, bye-bye Bunda Susan gitu. Gak apa-apa, Bunda Vita mah gak baperan gitu kan. Ya, silahkan. Tetapi hati-hati dengan yang namanya istidraj. Ketika kita sudah merasa paling benar, paling baik, sudah paling ajaib, ya, tidak memuliakan, tidak menjalankan jurus-jurusnya lagi, gitu, persoalan baru akan datang. Karena Allah nanti yang sentil langsung gitu. Kan kita nggak mau ya seperti itu. Nah, tiba-tiba ajaib tapi menjerumuskan. Kalau harta bertambah yang baik itu, semakin harta kita bertambah, semakin kita takut kepada Allah. Contohnya siapa? Abdurrahman bin Auf. Ketika kekayaannya berlimpah, ia justru mensedekahkan seluruh kafilah dagangnya karena takut dihisap sama Allah gitu kan. Semua onta-ontanya, korma-kormanya udah buat kamu semua deh. Padahal dia panen besar, untung besar gitu. Belum ada yang melampaui sedekahnya Abdurrahman bin Auf. Ya, termasuk sahabat Abu Bakar juga, meskipun beliau sudah menyedekahkan 100 onta, tetapi Abdurrahman bin Auf sedekahnya luar biasa. Tapi dia tetap kaya, nggak jatuh miskin. Herannya itu di kisah saya baca itu gitu kan. Semakin dia bersedekah, kekayaannya semakin melimpah dan sampai sekarang masih ada. Itu kenapa orang Arab kaya-kaya, keturunan dari sahabat-sahabat semuanya. Sampai sekarang ya rekeningnya Utsman bin Affan saja masih mengalir seperti itu ya teman-teman semuanya. Ya kurang dan lebihnya alhamdulillah. Ya luar biasa. Teman-teman siap prakteknya? Bagaimana teman-teman siap prakteknya? Siap. Yakin bisa ajaib teman-teman semuanya? Yakin. Yakin bisa? Allahu Akbar. Tadi kita harus ngapain? Zikir ya. Perbanyak zikir. Zikir artinya mengingat Allah. Kemudian sholatnya dibenerin supaya Allah yang beresin kalau ada persoalan gitu kan. Khusyuknya ya kan. Kemudian bacaannya on time-nya ya. Perbanyak sholat sunnah, terutama sholat duha dan sholat tahajudnya jangan kelewat supaya memperoleh derajat orang yang bertakwa gitu ya. Amalkan surat At-Talaq ya. Surat yang ke surat berapa tadi ya? Surat At-Talaq ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, ayat 1000 dinar supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Dan di sana nanti kita akan ya
bukan hanya memperoleh 1.000 dinar, tapi mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu sambil terus prakteknya bagaimana? Ya, memuliakan, membahagiakan, turun garis kebenarannya, selalu cek perisai. Apa yang sudah saya lakukan hari ini yang tidak tepat, yang membuat orang lain belum ridho. Terutama adalah triangle miracle. Ya, orang tua kita, anak-anak kita, pasangannya kita, itu adalah segitiga ajaib yang harus kita jaga. Circle-nya, ya, circle yang harus kita jaga supaya kita bisa menjadi orang yang berkah, sukses, mulia, ajaib terus seperti itu, ya. Tapi hati-hati dengan istidraj. Apa itu istidraj? Semakin kita mendapat keajaiban, tidak ingat kepada Allah, ya kan, semakin menjadi angkuh dan sombong, garis kebenarannya semakin meninggi, ya, naudzubillah min dzalik, ya. Maka kita bukan menjadi umat yang demikian, ya. Alhamdulillah, ya, kita langsung masuk ke sesi bacaan riyadhah kita, ya, bersama Bunda Susan. Nanti kita akan dibimbing membaca, ya, selain surat Al-Waqiah ada ayat 1.000 dinarnya juga, ya. Surat ayat 1.000 dinar ini Bunda Ayi bisa dibaca semampunya Bunda kalau di luar riyadhah kita, ya. Kalau tata caranya sendiri di hadis tidak ada Rasulullah menyebutkan bahwa harus 100 kali, harus sekian kali, itu enggak. Tetapi kalau mau disikirkan, baiknya sih sekurang-kurangnya 100 kali sehari. Tuh, supaya kita lebih cepat memperoleh derajat takwa, bukan memperoleh dinar, bukan. Ada yang bilang, "Bu, saya udah baca ayat 1.000 dinar, kenapa dinar saya belum 1.000?" Bukan seperti itu, ya, tetapi di sini adalah untuk memperbaiki supaya kita mengingat, ya, derajat takwanya di sisi Allah, supaya mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nanti boleh jadi malah dinarnya lebih dari 1.000, boleh jadi, ya, asal kita bersungguh-sungguh. Ya, demikian, ya, teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, sekarang kita bersiap-siap untuk masuk ke sesi riyadhah. Barangkali teman-teman yang wudunya tadi sudah batal, boleh ambil air wudhu kembali. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada gurunda kita, Bunda Susan Arkanisa. Silahkan. Ya, terima kasih Bunda Pita tercinta. Terima kasih, ya, untuk tausiahnya di awal dari kita riyadhah ini. Sangat penting untuk membuka cakrawala dari pikiran sadar kita yang nanti akan kita dorong, ya, akan kita seperti masukkan kembali, kita lebih dalam kembali dengan bacaan-bacaan di kitab Insan Mulia ini. Nah, sahabat semua, persiapkan sekarang ini. Yang tidak nyaman apa jangan ditolak-tolak, diterima dulu di sini. Yang masih resah dengan amanahnya, saya utangnya masih banyak, Bunda, tidak apa-apa, nikmati. Kalau aku tidak mau ini, Bunda, aku tidak mau ditagih, aku tidak mau kedatangan debt collector. Nah, semakin tidak mau, semakin berdatangan persoalannya. Karena kata Allah, kamu biar merasakan, gitu kan. Nanti akhirnya ada rasa jerak. Tapi kalau ditolak-tolak, Allah akhirnya seperti ini. Kapan kamu jeraknya? Kapan kamu untuk bisa menyudahi ini semua, gitu kan. Tetapi kalau diterima dengan penuh, lalu bersyukur, nah, nanti dia akan mudah diarahkan. Semudah teman-teman menjatuhkan pulpen. Saya sering praktek, ya. Jadi amanah itu akan cepat selesai saat teman-teman energi resahnya itu telah melarut dan mencair. Tapi kalau teman-teman masih kepikiran, masih resah, gelisah, maka itu tagihan-tagihannya tidak kunjung selesai nanti, gitu, ya. Jadi teman-teman semua, kalau ada yang bertanya, berapa kali saya baca ayat 1.000 dinar? Sebahagianya, gitu, ya. Semakin bahagia berarti semakin membentuk cahaya. Nah, cahaya itu berfungsi untuk menunjukkan perjalanan kehidupan kita
di depan kita ada persoalan apa, akhirnya nanti terang benderang. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau ada yang bertanya, kesehatan keren, ya enggak apa-apa Bunda, bismillah, ini diterima di sini. Saya juga kondisinya saya sebenarnya masih enggak sehat, tapi saya buat happy gitu ya, tak terima dulu gitu ya, tak terima dulu, biar nanti bersama bacaan ini biar melarut keluar. Ya kita bisa jadi punya enggak tepat ya, atau mungkin mau diangkat derajatnya, mau dapat keajaiban, udah tinggal kita positive thinking aja. Wah, ini mau dapat nih 1 miliar per bulan gitu kan. mau amin gitu ya, mau diberikan mobil Fortuner, segera parkir di garasi amin gitu ya. Padahal alhamdulillah saya pakai Avanza seneng, pakai Doplak seneng, pakai Blind Van seneng gitu kan, pakai Rasio seneng, pakai motor juga seneng seneng semua alhamdulillah. Naik motor bawa tremos seneng semua, yang penting sampai gitu ya. Bahkan naik sepeda enggak apa-apa, jalan kan enggak apa-apa. Yang penting sehat. Kalaupun masih tidak sehat, dia senang, disyukuri yang masih ada. Apa nih, masih ada nafas, enak gitu kan ya. Pokoknya jangan dibuat pusing teman-teman ya, jangan dibuat kepikiran ya, semuanya happy alhamdulillah. Kita saling mendoakan ya sahabat semua. Mungkin sahabat di sini yang masih ada ndak sehat, tadi saya dengerin ya gitu ya. Indah aja kan ya. Bismillah, nanti teman-teman yang masih ada ndak sehat, bismillah cepat sehat ya. Nah, kemudian ada yang bertanya nih, Bunda, aku gimana? Aman aku masih sekian, aku belum bisa ajaib gitu kan. Caranya bagaimana? Caranya kita ada di Riyadhah ini nih, privat RFFLOP. Maka nikmati gitu. Masuk zoomnya rutin terus ya. Kemudian pada waktu ada jatuh tempo tidak usah di tag, itu udah transfer dulu gitu ya. Udah perpanjangan, sudah sadar gitu ya. Enggak sadar nafas gitu ya. Sadar transfer gitu ya. Ibaratnya biar di situ nilainya akhirnya bagus gitu ya, karena enggak usah diingatkan. Kalaupun diingatkan enggak apa-apa, enggak usah baper, enggak usah marah. Alhamdulillah diingatkan ya Bunda ya, memang saya penuh dengan pekerjaan gitu ya. Kemudian apalagi Riyadhahnya tiap hari itu kan ada ya yang daily rutin dikirimkan Bunda Dina, mohon izinnya karena saya sibuk sekali di Boster Rumah Usaha, itu benar-benar menyita tenaga, energi, waktu yang luar biasa teman-teman ya. Ia tidak ingat jadi menyita luar biasa. Apalagi teman-teman semua, kalau saya berpindah tempat ya, berpindah tempat itu berarti saya harus kulon won, ibaratnya gitu ya. Saya harus ada menyesuaikan situasi yang baru. Bayangkan gitu kan, berarti saya ada proyek baru nih, membersihkan yang seperti itu gitu kan. Tapi ya udah, itu tantangan saya gitu kan. Nanti tiba-tiba saja mic-nya seperti apa, tiba-tiba kayak gini kayak gitu, tiba-tiba sayanya seperti apa, udah enjoy it aja gitu. Karena ini bagian dari siar, bagian dari dakwah. Nah, pada saat pintu dari Boster Cahaya Rumah Usaha itu sudah terbuka dan itu adalah LOP saya, ya saya harus bisa menyambutnya dengan bahagia. Kalau tidak, kesempatan itu akhirnya akan melenyap atau mungkin akan hangus begitu saja. Karena itu sebenarnya sudah saya getarkan dari 18 tahun ini, karena sebelum ada di Magnet Rezeki pun saya sudah keliling gitu ya, dengan ada tema membaca Al-Waqiah. Nah, setelah ada Magnet Rezeki ditambah dengan ada tausiah-tausiah yang bersifat Magnet Rezeki gitu ya, siar dari ilmu Magnet Rezeki. Lalu kemudian untuk bisa diperkenalkan dengan Gurunda Ustadz Nasrullah gitu, itu adalah media seperti halnya ada di siaran TikTok ya. Pada waktu akan ada closing kan ada ini terus ya, apa namanya, live gitu. Nah, saya gambarkan seperti itu.
live terus gitu kan, dengan sukacita, dengan sukarela gitu kan, live terus. Nah setelah itu bisa masuk ke ranah mereka semua nyaman gitu ya, percaya trust dengan ilmunya, baru setelah itu nanti akan enjoy seluruhnya. Bismillah. Nah tebarannya seperti itu. Alhamdulillah ini permintaan banyak sekali karena memang manfaatnya itu terasa langsung pada waktu booster cahaya rumah usaha atau booster cahaya rumah tinggal gitu. Tetapi memang di sini saya masih harus mengatur tenaga saya, waktu saya dan lain-lain. Ini masih mencari gelombangnya seperti apa yang terbaik karena kegiatan saya banyak sekali yang sebelumnya saya pegang itu pun harus tetap saya pegang gitu ya. Jadi saya harus ada mungkin menyiapkan ya pasukan-pasukan yang tersendiri nanti untuk meringankan dari aktivitas-aktivitas yang saya jalankan. Mohon doanya semua karena ini diniatkan ya untuk bisa pertama karena Allah ya menebarkan ilmu baik. Yang selanjutnya adalah untuk bisa membantu program Gurunda 10 juta pengamal magnet rezeki. Dan kemudian kok ada hal-hal yang lainnya mungkin yang bersifat dunia dan lain-lain itu mengikuti, alhamdulillah ya. Yang terpenting adalah tujuan yang terjauhnya dulu ya, secara ikhlas, syukur, sabarnya itu untuk dijalankan. Maka pada saat ada ndak mudah pun ya udah kita terima ya, ndak ada keluhan apapun ya, sudah kita untuk bisa selesaikan, alhamdulillah. Dan seperti itu teman-teman semua, tetap ada di privat RFF LOP terus berkibar gitu ya. Bahkan saya juga ini masih afirmasi tersendiri untuk saya bisa buat video-video pendek mungkin sekitar 7 menit 10 menit itu belum bisa ketemu waktunya, belum bisa ketemu karena benar-benar saya ndak bisa hening 1 jam pun gitu, kadang itu ndak bisa teman-teman. Saya masih misalnya ya jam istirahat itu kan saya harusnya full ya istirahat, itu aja ada tamu, ada HP bunyi, kemudian ada karyawan datang gitu ya, kemudian juga ada paket datang mungkin dan lain-lain gitu. Jadi benar-benar mobile sekali, dan saya syukuri ya ini karena kan jualan laris gitu kan, siapa yang minta gitu kan ya kan saya sendiri. Setelah itu kok mengeluh, no udah bisa, Bunda Muti datang, iyalah Bunda Muti kan nomor 1, number 1 gitu ya, number 1 di depan sendiri gitu ya, jadi enak tinggal totok-totok gitu ya. Tenang Bunda Muti saya dengan senang hati gitu ya, pokoknya masuk aja Bunda gitu ya. Kalau saya belum ke bawah, saya biasanya di ruang yang paling saya senangi ada di atas ini gitu ya. Oke sahabat semua, tepat ya jam 9 kita nanti akan membaca kalam muah ini ya, yang sebagai alat ya, sebagai alat untuk pelarut beban-beban yang ada di dalam hati kita, rasa kita, pikiran kita. Kemudian apalagi setelah nanti larut bersih, maka nanti untuk mengisi energi positif, mengisi nilai-nilai baik ya. Maka pada saat kita melakukan riyadhah ini tidak pernah ada selesainya bagikan kita mengkonsumsi makanan ya, makanan pokok gitu ya, kayak nasi, lauk dan lain-lain. Itu setelah dikonsumsi kemudian untuk suplai ke seluruh tubuh, dipergunakan lagi untuk kegiatan menghasilkan sesuatu, lalu untuk bisa menikmati lagi makanan itu karena untuk bisa membayar gitu ya. Nah sama sebenarnya temanya, tapi sekarang ini adalah untuk ruh kita, untuk batin kita. Jangan sampai sahabat semua kita menjadi insan yang tidak adil. Tidak adilnya bagaimana? Kita selalu perhatian dengan penampilan fisik ya, mau beli bedak kayak apa gitu ya, mau beli lotion kayak apa, udah dijejer di etalase make up gitu ya, kerudung dijejer banyak sekali itu ya, pakaian juga sama, tetapi jiwa kosong, lapar gitu kan. Maka yang terjadi akhirnya nanti terbebani. Maka teman-teman semua kita harus adil ya, batin kita pun butuh makanan. Maka perhatikan untuk
kita bisa selalu memberikan suplai makanan yang terbaik untuk batin kita, yaitu amalan-amalan ibadah-ibadah kita yang kita lakukan, dan juga ada ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat untuk ruh kita, untuk batin kita selalu tenang. Nah, tentunya adalah ilmu yang bermanfaat yang bisa langsung kita aplikasikan. Di sini kita sudah merasakan sejuknya, nyamannya ilmu magnet rezeki. Maka terus peluk ilmu magnet rezeki ini. Seperti tidak mau meninggalkannya. Aku tidak mau berpindah ke lain hati. Luka batin. Sedih berkepanjangan. Karir sudah stabil, jiwa sering labil, penghasilan melimpah, hati sering gundah, teman dan follower ribuan tetap merasa kesepian. Jangan tunggu gejalanya semakin parah. Segera berikan dirimu healing yang menghujam jiwa.